Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pagi, Bu. pagi, pagi. Pagi. Semangat. Oke, sebelum kita pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada saudara Parli. Silakan untuk membaca doanya. Doa Bu ya. Ya, Kak. Ya, teman-teman kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billah robba wa rabba billahi dinan wabil wa bi islami Muhammadin dina. nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Zidni ilma Zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, setelah berdoa, semoga kita semua dibukakan hatinya untuk bisa menerima pelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu akan mengaksen kehadirannya. Siapakah pada hari ini yang tidak hadir? Pak Fadil. Muhammad Fadil, Bu. Muhammad Fadil, Bu. Izin, Bu. Muhammad Fadilnya. Tanya. Oke, izin ya. Izin. Ya. Apakah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Kita mau Siap, Bu. Siap, Siap, Bu. Bu. Ya, ya, kita harus semangat ya. kalau Karena harapan semua ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita ya, bahwa kita selama proses pembelajaran tidak ada yang memainkan HP-nya. Semua HP-nya harus di silent atau disimpan dalam tasnya ya. Kemudian yang Ya, kedua, Bu. yang asik mengobrol sendiri harus fokus, harus saling mendengarkan ya, agar materi yang dipetikkan bisa nyampai dan bisa dipahami. Ya, bisa kita mulai. Bisa, Bu. Ya, Bu. Ibu akan menanyakan soal sebentar ya. Apakah sudah muncul di layarnya? Ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Ya, ya. Bentar, Ibu. Bu, ke bawah dikit, Bu, slide-nya, Bu. Ya, ini lagi proses ya. Nah, apakah kalian mengetahui apa ayat tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Adakah yang tahu ayat apa yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Quran Syuran Al-Isra ayat 32, Bu. Ya, betul sekali, Anak Juli. Al-Isra ayat 32. Kemudian soal yang kedua, mengapa zina itu dilarang? Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Coba Pak Parli, mengapa kepada anak Parli? Halo? Atau yang lainnya? Saya, Bu. ambilin buat sini. Quran Surah An-Nur, Bu. Ayat 2, Bu. Ustaz Handoko mana? Parli, tolong diingatkan dahulu ya, terima kasih. Coba saudara Yuni, mengapa zina dilarang? Jawab. Saudara Yunita.
Halo? Atau Ananda Nika? Enggak. Ya, karena perbuatan keji ya. Ya, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu tanya dulu nih, masih ingatkah kalian materi kita minggu kemarin tentang bab 1 yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Buku Siapa? Ananda Yesi. Ya, Bu, Ingat mengenai materi kita minggu kemarin? tentang kompetisi dalam kebaikan ya, Bu. Nah, apa itu? Ingat gak? Kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, Bu. Itu terdapat dalam Al-Quran. Hal ini disebut fastabiqul khairat, Bu. Iya, itu ya mengenai materi kita minggu kemarin tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Ya. Oke. Pada kali ini kita akan memasuki bab larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, bentar ya. Ibu akan membukakan slide-nya dulu. Belum ada ya? belum ada, belum kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini ya. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas materi dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita diharapkan peserta didik itu mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan merupakan larangan agama. Yang kedua, peserta zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis Quran surah Al-Insyirah ayat 30, surah hadis tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang keempat adalah membiasakan diri membaca dengan tartil Quran surah Al-Insyirah ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Kelima, menghafalkan dengan pasti dan lancar Quran Al-Insyirah ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itulah beberapa tujuan pembelajaran pada bab kali ini. Sebelum lebih dalam lagi kita memasuki materi, Ibu akan tanya terlebih dahulu nih gambar yang ada di depan kalian. Apa tanggapan kalian mengenai gambar ini? Adakah mau membantu memberikan tanggapannya? Ibu persilakan. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Foto anak muda atau remaja yang lagi pacaran. Iya. Ya, terima kasih kepada Anak Najmi. Ya, di sini menggambarkan tentang remaja melakukan perbuatan melanggar norma yang ada ya. Kalau bisa kita katakan ini adalah salah satu perbuatan pergaulan bebas ya. Begitu. Nah, tadi di awal Ibu menanyakan ayat apa yang membahas tentang larangan pergaulan zina. Disebutkan oleh temannya itu terdapat dalam surah Al-Insyirah ya. Nah, itu sekali ya. Ini dibahas dalam surah Al-Insyirah. Menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas. Yang membacakan ayat tersebut ya.
Ya. Wala quruz zahiratan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, Subhanallah, ya, Alhamdulillah, ya. Berarti saudara Okta sudah menguasai bacaan Al-Qur'annya, ya. Semoga teman-teman sekalian juga bisa mengikuti, ya, temannya Oktaviani bisa membaca dengan baik. Dan selain di dalam surah An-Syura juga dijelaskan juga di dalam surah An-Nur ayat 2. Nah, untuk Quran surah An-Nur ayat 2, siapa yang bersedia untuk membacakannya? Mungkin saudara Hikmah bisa membantu Ibu untuk membacakan ayat An-Nur ini. Siapa Bu? Saya. Ya, Boleh. ayat. Ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Luar biasa, ya. Terima kasih kepada penyanyi yang telah membantu Ibu untuk menyampaikan atau membacakan ayat An-Nur ini, ya. Semoga kita yang membaca maupun mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kalian membaca ayat mengenai dari larangan pergaulan bebas dan zina, ya, untuk hari ini Ibu akan membentuk suatu kelompok, ya, suatu kelompok. Ibu bikin 2 kelompok, ya, untuk kalian. Di sini tugasnya kalian adalah mengidentifikasi tajwid yang ada dalam Quran surah Al-Isra ayat berapa ini tadi lupa? Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kalian identifikasi tajwidnya, ya. Kalian cari tajwid yang ada di dalam surah tersebut. Kemudian nantinya selain kalian mencari hukum tajwid yang ada dalam surah tersebut, kalian harus mencari makna kandungan yang terdapat dalam surah tersebut. Jika kalian sudah dapat semuanya, nanti dipresentasikan perwakilan saja, ya, dari kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu akan membagi 2 kelompok, ya. Kelompok yang pertama itu membahas surah An-Nur, itu anggota Meli, Ananda Paradila, Ananda Parli, Jesse, Hendriani, Yulianti, Yunita. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu saudara Juli Purnamasari, Hikmarini, Muhammad Fadil. Muhammad Fadil tidak hadir, ya, hari ini. Nika Ervin Dana dan Oktaviani. Nah, silakan kalian. Ya, silakan kalian berkelompok duduknya. Kalian cari dan diskusikan. Setelah selesai, boleh kalian presentasikan, ya. Bisa dipahami tugasnya anak-anak? Oke, sudah dipahami. Atau ada mau ditanyakan mengenai tugas hari ini? Ada. Oke, Ibu akan waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan bersama teman-temannya. Ya, Ibu persilakan. Oke, baiklah, sudah cukup waktunya 10 menit, ya. Oke. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya, siapa yang mau mewakili dari kelompok 1? Persilakan.
Ya, halo. Kelompok 1 yang mana, Bu? Quran Anur ya? Asy-Syur ayat 2. Ya, kelompoknya terdiri dari kelompok Meli, Faradila, Parli. Ya, itu. Kepada saudara Meli bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bu. Kelompok kami akan mempresentasikan, ini akan mengidentifikasikan kaidah tajwid yang ada di Quran Surat An-Nur ayat 2. Itu yang pertama itu apa nih? Halo. Azaniyah. Itu hukum bacaannya itu alif lam samsia dan matobi'i. Lalu yang kedua wazani itu ya, wazani. Itu hukum bacaannya alif lam samsia dan matobi'i. Lalu yang ketiga matobi'i juga. Lalu yang ketiga Bu ya. Apa ini? Fa'ahlidu ya. Apa ini? Fa'ajlidu itu kolkola. Fa'ajlidu yang pertama kolkola sugro, yang kedua matobi'i, lalu wahidim minhuma. Wahidim minhuma itu hukum bacaannya matobi'i dan idgham bi gunna. Lalu yang kelima minhuma itu min huma itu yang pertama itu izhar holki dan yang kedua matobi'i manya itu. Lalu yang keenam ta'huzukum ta'huzukum bihima itu yang pertama ikfa safawi dan yang kedua matobi'i. Lalu yang ketujuh Rokpatum fi itu ikfa dan yang kedua matobi'i. Lalu yang kedelapan ing kuntum itu ingnya itu yang pertama itu ikfa baca hukum bacaannya. Lalu yang kedua itu ikfa juga. Lalu yang kedelapan tuh minun itu minunnya itu matobi'i. Lalu yang ke-10 wal yaumil akhir. Itu wal yaumil itu alif lam komaria. Akhir itu alif lam komaria juga. Lalu yang ke-11 wal yashhad. Itu qalqalah sugro wal yashhad. Azabahuma itu matobi'i juga sama matobi'i. Lalu yang ke-12 ta'ifatum min itu wajib mutasil. Lalu yang kedua idgham Ayat bi 2. gunna. An-Nur ayat Lalu 2. yang ke-13 al-mu'minin itu alif lam komaria dan mat alif li sukun. Ini langsung ya Bu ya baca kandungannya ya. Langsung. Kandungannya juga ya. Adapun isi kandungan Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Yang pertama itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Lalu yang kedua, pada pelaksanaan hukum tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam melaksanakan hukuman terhadapnya. Lalu yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keluarga tinggal. Lalu yang keempat, penyebut kata azaniyah atau perempuan penzina yang lebih didahulukan daripada kata azani, laki-laki penzina, karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan, jika sampai terjadi hamil, atau dampak negatif yang
diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Lalu yang kelima, isi kandungan yang terakhir, yaitu dalam aturan dan norma agama perempuan, apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian. Karena apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak eh, pihak perempuanlah yang banyak kerugiannya. Mungkin demikian itu presentasi dari kelompok kami, Bu Rismala. Oke, terima kasih kepada Ananda Meli. Untuk yang lainnya kita kasih pros terlebih dahulu dari untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Sudah bagus sekali presentasi dari kelompok 1 ya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2 yang membahas tentang Quran Surah Al-Insyirah. Kelompok 2 ini apa yang ingin mewakili? Oke, Bu. Kelompok 2 ya, Bu ya. Kelompok 2 akan membacakan Kepada Ananda. Ya, akan membacakan presentasi dari surat Al-Isra ayat 32. Untuk tajwidnya, itu ada kata-kata wala. Itu masuk dalam hukum bacaannya matobi'i, taqrabu, qalqala sugro, taqrabu zina, az-zina, itu alif lam syamsiyah. Lanjut, fahisyatau wasa'a, itu idgham bi guna, dan sabila itu adalah matiwan. Itu saja Bu presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Ya, untuk isi kandungannya bagaimana? Untuk isi kandungannya, ini adalah larangan untuk mendekati zina. Ya, dilarang apalagi sampai melakukan perbuatan zina, Bu. Jadi semua umat Islam itu dilarang untuk mendekati zina. Karena hukum zina itu haram. Itu saja, Bu, dari kelompok 2. Iya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2 atas jawaban diskusinya. Kita kasih H+ dulu untuk kelompok 2. Ya. Ya, itu hasil diskusi kita hari ini mengenai hukum tajwid yang ada dalam Quran Al-Insyirah dan Surah An-Nur beserta isi kandungannya. Apakah yang lain bisa memahaminya? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, tidak. Setelah kawannya tadi telah menjelaskan isi kandungannya, kita ketahui pesan dalam pembahasan ini, pergaulan bebas yang dimaksud dalam hal ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, menjadi fokus dalam bahasan kita ini ya. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kata zina itu berasal dari kata zana, yaitu artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina ini itu para ulama sepakat bahwasanya hukum zina merupakan haram dan harus kita hindari ya. Itu hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran Al-Insyirah ayat 32 ya. Itu. Jadi harus kita jauhi perbuatan zina ini. Ya. Ya. Dan maksudnya dekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Ya, kita yang sudah dianugerahkan
akal pikiran dan sudah dianugerahkan sebagai memiliki agama yaitu agama Islam, maka kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan banyak melakukan hal-hal yang positif dan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Bisa dipahami? Ibu kasih video ini ada muncul tidak? Tidak ya? Bu, Mungkin dalil bisa. nakli ya, Bu. Iya. Videonya nggak bisa mungkin ya. Dibagikan. Bentar Ibu, coba stop dulu. Bagikan videonya. Ini tampak belum ya? Ini sudah tampak ya? Ya. Nah, ini ada enggak? Quran surah Al-Isra. Surat Al-Isra, Ada suara, Bu. surat Ada Al-Isra ya? ayat 32 ini, Bu. Ini ada? Nah, Ya, ini Bu. Laku zina. Ada enggak suaranya nih? Belum ada, Bu. Ada suaranya, Bu. Gambarnya Tidak saja. ada ya? Tidak ada suaranya ya, mungkin gangguan atau gimana. Oke. Ya, karena ini ada suaranya, perhatikan saja ya. Ya, Bu. Ya, jadi pelaku zina itu dibagi dua ya. Ya dulu. Nah, ini yang penting ya. Yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah. Oke. Itu saja video kita sebagai kita tidak terlalu mengantuk ya. Dari penjelasan ini, materi kita pada hari ini, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran ya kepada saudara Yunita, kami persilakan. Ya, ya, ya terima kasih kepada saudara Yunita yang telah memberikan kesempatan. Ya, untuk yang teman-teman yang lainnya, bagaimana? Adakah yang ini ditanyakan?
Oke, sebelumnya mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, kita tepuk semangat dulu nih. Nah, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, silakan kalian hafalkan surah An-Syirah beserta artinya ya. Jangan lupa dihafalkan. Ya, Bu. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.